Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, kami dari CPK Kadisku ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa pimpinan kepala sekolah. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait dilematika dan rujukan orang. Mungkin sebelumnya Pak, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit biar nanti alur wawancaranya dapat sesuai dengan harapan dan dapat berjalan dengan lancar. Jadi di dilematika itu ada beberapa kasus Pak, terutama kalau kita lihat di sekolah ini, di sekolah kita itu biasanya menjelang rapat, pembagian rapat Pak, ada beberapa guru yang memang menilai bahwasanya kompetensi anak itu memang kurang atau dinilai tidak layak untuk naik. Tetapi beberapa situasi yang terjadi, sekolah pun kepala sekolah menginginkan agar si anak tersebut dinaikkan karena si guru dengan menilai kompetensinya, kepala sekolah juga menginginkan masa depan anak agar tidak putus sekolah. Dua-duanya itu memang dinilai benar secara aturan maupun secara pendapat. Memang keduanya baik dari guru tersebut maupun dari kepala sekolah itu kami menilainya sebagai sesuatu yang benar. Makanya di situ adanya dilema etika. Makanya tidak terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama tugas dan dua masyarakat. Baik, mungkin kurang lebihnya pemaparan dari saya seperti itu Pak. Nanti biar buat saya enggak. Bapak, terima kasih atas waktunya terkait dengan wawancara kita hari ini. Seperti yang sudah Bapak informasikan, banyak kasus-kasus yang terjadi ya di sekolah yang Bapak pimpin di sekolah-sekolah sebelumnya. Untuk Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau jujuran moral? Yang pertama, kita harus melihat dari masalah ini sendiri, di mana masalah itu harus kita jelaskan dan kita harus bersama, terutama para ada yang menjadi sekolah. Kasusnya seperti apa Pak? Kasusnya misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, seharusnya yang tidak hanya dan kayak juga harus berperan aktif di sana agar apa semuanya bisa berjalan lancar, anak terselamatkan dan wali kelas ataupun guru apapun bisa melaksanakan tugas baik-baik. Jadi dengan kasus seperti itu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Yang pertama, mengambil keputusan ini sesuai dengan kalau kami ada melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada, di mana misalkan seorang anak dikatakan oleh guru-guru atau itu tidak layak kelas, tapi mengingat juga aturan yang ada itu sementara ini tidak ada anak yang tidak ada anak itu ada yang drop out tidak sekolah, makanya yang ambil keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya ya kalau saya diharuskan naik kelas ya naik kelas, gimana caranya harus bisa ikut dengan aturan yang ada dan mendapatkan anak itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sementara ketika ada kasus saya panggil semua yang berkaitan dengan kasus tersebut, misalkan penangkapan anak, kita panggil siswa,
dan para kasep ini gimana cara menangani tersebut sehingga mengambil keputusan itu tidak sepihak dan ada macam-macam penilaian yang insya Allah kalau banyak pihak yang dilibatkan terutama stakeholder yang ada insya Allah tidak akan merugikan anak dan anak tidak akan selamat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika seperti kasus ini? Yang efektif adalah itu kebijakan dari pimpinan kalau misalkan masing-masing punya jaminan masing-masing itu misalnya ambil kebijakan dari pimpinan. Ini adalah kebijakan dari pimpinan yang untuk menyelamatkan anak tersebut. Jangan itu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi saya dengar tentang kasus-kasus yang telah Bapak alami selama ini, menurut Bapak tantangannya apa dalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, itu tantangannya selalu berat ini karena ada yang seorang guru yang tidak mau dibuat keputusan dari pimpinan. Dia harus tetap menunjukkan bahwa harus kata dia harus begitu harus taat. Tapi karena ini kepentingan umum maka mau tidak mau walaupun harus ini pahit ya, tapi tetap harus diputuskan bahwa itu adalah penyelesaian yang terbaik untuk anak diri kita, untuk masa depan anak kita, untuk masalah pribadi perorangan atau yang besar. Untuk menyelesaikan permasalahan, Bapak membuat jadwal apa langsung menyelesaikan permasalahan pada kasus itu terjadi pada jadwal tertentu? Selama ini yang saya lakukan itu jadwal tidak, hanya sifatnya insidental. Ketika ada permasalahan itu kita panggil untuk yang bersangkutan dengan siswa tersebut, misalkan siswa A, BP, wali kelas, lokasi itu dilibatkan. Nah kita diambil keputusan dari sana, keputusan yang terbaik yang buat kita semua, baik anak maupun lembaga kita itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang ada? Jelas ada. Yang pertama adalah pembantu saya, yang pertama wakil saya yaitu Pak Kasep. Karena saya komunikasi dengan dia yang bisa memberikan masalah solusi. Nah, itu dari sana terutama wakil yang keempat itu wakil pertama, wakil kesatuan, wakil humas itu yang bisa ketika ada permasalahan bisa memberikan jalan keluar. Terakhir nih Pak, selama mengambil keputusan atas kasus-kasus yang ada di sekolah ini, menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari kasus-kasus tersebut? Yang bisa saya kesimpulan dari pembelajaran itu adalah yang pertama harus kita ambil keputusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada, kemudian jangan memihak kepada seseorang. Yang kedua, dengan adanya kasus itu menambah wawasan saya untuk mengambil keputusan secara bijak. Bapak, terima kasih telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, memberi jawaban yang cukup bijaksana dalam menangani kasus-kasus dilema etika ataupun dugaan pembalikan kepala. Baik, sebelum kita tutup, tadi saya mendengar ada beberapa prinsip pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Bapak, yaitu berbasis peraturan. Jadi memang apa yang keputusan yang diambil oleh Bapak itu memang semuanya itu berbasis peraturan. Yang kedua, paradigma yang dikedepankan yaitu paradigma rasa belas kasihan ini masa depan anak kita. Jadi tentunya itu adalah hal yang baik, hal yang positif, mengandung banyak nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Saya rasa sudah cukup.
memenuhi 9 kriteria pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami mohon maaf mengganggu Pak. Dan mudah-mudahan kedepannya Pak, setiap keputusan yang Bapak ambil juga selalu berdasarkan berasaskan pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada masyarakat. Jadi yang saya lihat Bapak sudah sangat baik, nilai kebajikannya juga sudah dipenuhi, dan kami juga akan terus banyak belajar lah sama Bapak, dan kami akan sebagai seorang guru dan Bapak adalah pimpinan kami akan terus istilahnya berusaha untuk mematuhi, karena saya yakin apa yang Bapak lakukan pun itu berdasarkan pada aturan yang berlaku. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan. Bapak biasa di foto gambar